untuk mengetahui siapa pelakunya, ini masih pendalaman. Kami dikubar maupun ditukar ya supaya tidak menggunakan peralatan yang dilarang berdasarkan perdanya masing-masing, Mbak. Kertanegara mayoritas di Desa Jantul. Kami yang mendapat itu dari laporan dari warga Pulau Lanting, kemudian ada dari sini Pulau Lanting, Kecamatan Jombang juga lapor ke Dinas Kelautan Kutai Barat, nanti kemudian baru mereka lapor ke kami. Kemudian kami tindak-lanjuti dengan saweran. Dari sebelumnya sudah di bulan Juni tanggal 27 itu sudah ada mediasi bahwa sawaran termasuk alat yang dilarang. Kita kasih waktu itu 1 bulan. Ternyata setelah kita lapor, mereka masih ada beberapa yang sadar mereka tidak menggunakan sawaran, tapi setelah operasi ini ternyata masih banyak kami temukan sawaran di Tol Jepang ini. Apakah ini bentuk tim terpadu ini, Pak? Ya, kita bentuk tim terpadu supaya kami ada dari kecamatan ada, dari kepolisian ada, dari Angkatan Darat ada dari Koramil. Jadi biar kami enak untuk melakukan operasi terpadu ini, Pak. Pak, apakah alat yang dirusak itu salah satu kategori memang yang dilarang, Pak, secara undang-undang? Kalau secara undang-undang nggak dilarang, Pak. Karena secara undang-undang tidak dilarang, tapi terlalu lebar itunya. Untuk DKP sendiri apa himbauan kepada nelayan khususnya yang menggunakan jaring-jaring itu? Nah, kalau untuk nelayan-nelayan dari dikubar maupun ditukar ya supaya tidak menggunakan peralatan yang dilarang berdasarkan perdanya masing-masing, Mbak. Untuk kinerja DKP Kutai Barat sendiri bagaimana dengan pengawasan di lapangan? Karena ini kita, Pak, karena ini akibat dari Undang-Undang 23, kegiatan pengawasan dilimpahkan ke provinsi. Ya otomatis mereka untuk menganggaran mungkin agak berkurang. Karena otomatis kalau mereka nggak ada kan ditolak dengan DPRD-nya. Ceritakan sedikit apa saja yang menjadi kendala masyarakat di sini sehingga melaporkan ke pemerintah, mengadukan ke DPR, bahkan ke DKP. Keluhan-keluhan masyarakat itu saya bawa ke kabupaten, di DKP Kutai Barat sampai langsung ke provinsi, karena kelambuan sawaran itu sangat mengganggu nelayan Kampung Pulau Lanting. Dia masang rengge tidak bisa, itu yang masang sawaran itu bukan dari Kampung Pulau Lanting yang Danau Jepang, dari kampung sebelah tetangga dari Kutai Kertanegara mayoritas di Desa Jantul. Sehingga masyarakat bereaksi, minta izin sama saya untuk melaksanakan kegiatan di sana. Saya tahan tunggu dulu, saya koordinasi dengan pihak berwajib dulu gimana juknisnya di lapangan, jangan sampai timbul gesekan di lapangan, nanti kami juga yang repot nanti kalau masyarakat yang bertindak. Pak, yang terkait yang di Muara Beluan kemarin itu, Pak, mengenai laporan dari Pak Petinggi itu seperti apa sikap DKP, Pak? Nah, setelah kami Pak Joko kemarin ada kerjasama dengan Pak Satpol Air, dengan Jampidum. Nah, rencananya memang kami maunya dari Satpol Air sama kita maunya diproses. Tapi karena dari Kejaksaan Jampidumnya mereka baru 6 bulan, Pak, sehingga mereka harus pelatihan penanganan illegal fishing, illegal mining, jadi otomatis ya mereka kalau belum latihan kan belum tahu untuk itu, Pak. Peraturan sih ada, cuma karena mereka belum ada pelatihan, jadi kan sekarang harus ada formalnya, Pak, bentuk sertifikat. Kalau nggak sertifikat, kita nggak diakui secara hukum. Apakah nanti akan ada penindakan, Pak, terhadap para pelaku, khususnya masih menggunakan alat tangkap yang tadi tidak dirusak tadi, Pak? Ketika melihat dari aturan yang sudah jelas, ya tentunya apabila di lapangan terdapat warga masyarakat yang menggunakan, kan kita lakukan tindakan secara prosedur, ya, dan sesuai dengan hukum. Tapi tetap kita lakukan penyelidikan terkait dengan itu. Di Jantur, saya punya data-datanya nih. Nah, kecil ya? Kecil, Pak, ini satuin ini. Harusnya masuk semua ini, Pak, kalau di Sapi.